Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wa bihi nasta'in. Yang kami hormati Bapak Profesor Haji Abdul Somad LC MA PhD, para zuama dan para ulama dan para dai dan duat seluruhnya, dan para hadirin yang hadir pada acara ini. Pertama sekali kami terima kasih atas pemberian waktu kepada saya untuk menyampaikan dakwah dalam dunia pendidikan. Kita tidak bicara tentang pengertian dakwah, tapi langsung saja dakwah ke dalam dunia pendidikan. Dakwah dalam dunia pendidikan artinya penyampaian ajaran Islam kepada peserta didik, kepada tenaga kependidikan, tenaga pendidik, agar mereka mengetahui, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam ini dengan benar, dan juga menciptakan lingkungan atau atmosfer pendidikan yang kondusif, yang damai. Ini arti daripada dakwah di dalam dunia pendidikan. Kemudian kami sampaikan, kalau kita lihat dari unsur dakwah, maka pertama sekali kita melihat mad'u. Mad'u itu adalah anak didik. Kalau anak didik, maka ada 3 potensi di dalam diri anak didik itu. Pertama adalah potensi jasmaniyah, al-quwah al-jasmaniyah. Yang kedua adalah potensi intelektualitas, dan yang ketiga adalah potensi ruhaniyah. 3 potensi yang ada di dalam anak didik ini, mari kita kembangkan agar supaya anak didik kita menjadi anak yang soleh, harapan orang tua, harapan bangsa, dan harapan masyarakatnya. Kemudian saya menarik tadi, ada materi di dalam dakwah ini, ada pendidikan akidah, ada pendidikan akhlak, ada pendidikan ibadah, dan ada pendidikan muamalah. Tambah lagi, yaitu pendidikan yang langsung akan dapat memberikan anak mempunyai profesi. Kemudian dai, guru tenaga, hendaknya menjadi guru yang tenaga yang profesional. Metodenya silakan saja. Ada metode dialog, anjang sana, silaturahim, ada wisata dan sebagainya. Media juga silahkan, ada laboratorium, perpustakaan, masjid, dan laboratorium multimedia untuk menjawab tantangan ini. Yang saya sampaikan ini adalah apa tantangan di dalam dunia pendidikan. Tantangan di dalam dunia pendidikan pertama adalah statement-statement yang mungkin ini kadang-kadang timbul dari pejabat-pejabat kita, minta maaf. Ada isu jilbab yang berada di dalam satu misalnya provinsi, kemudian disampaikanlah tidak usah memaksa anak untuk berjilbab. Ini kan sebagai seorang muslim, lantas kita bagaimana kita mengajarkan anak untuk menutup aurat, kemudian dilonggarkan lagi. Isu misalnya penghapusan pendidikan agama. Ya Allah, kenapa hal ini terjadi di dalam dunia pendidikan seperti ini? Dan juga masih ada yang lain-lain. Kemudian selanjutnya adalah masuknya faham-faham materialistik, isu-isu isme yang merusak. Ini dulu banyak, sekarang ada aliran namanya faham permissiveness, dalam bahasa Arab mungkin Ustaz Abdul Somad, faham al-ibahiyah, yang semuanya serba boleh. Mereka menggelontorkan kepada anak-anak kita, anak-anak muda kita, bahwa seks itu adalah kebutuhan dasar seseorang. Jadi seperti makan dan seperti minum. Jadi kalau kamu butuh seks, ya sudah, ya jajan aja nggak apa-apa itu. Karena seks itu sama dengan makan dan minum. Itulah namanya al-ibahiyah.
Apa yang terjadi sekarang ini? Ditambah lagi dengan media sosial sekarang ini. Anak-anak melihat kasus saja yang kita lihat, ada 18 di Nagan Raya, ya umurnya 17 sampai 18 tahun. Ya Allah, ya Tuhan, kenapa bisa begitu? Mereka rame-rame memperkosa. Salah siapa? Apakah kurang gurunya atau bagaimana ini? Masih pesta lagi, seks. Kemana ini? Mengapa terjadi ini? Saya ingat dulu ketika HIV itu dulu akhir kali adalah Aceh. Tahun 80 berapa? Aceh terakhir masuk HIV atau AIDS. Tapi sekarang hampir seluruhnya kabupaten sudah ada. Ada apa ini dengan dengan dunia pendidikan? Termasuk minta maaf, keteladanan guru. Saya agak nggak senang kalau bilang guru itu dengan pendidik itu beda. Guru itu di sekolah, kalau pendidik enggak. Ya Allah, jadi guru dan pendidik sebetulnya tidak bisa dibagi-bagi. Kalau di luar juga menjadi guru, di rumah juga menjadi guru, di sekolah juga menjadi guru. Kemudian guru juga hanya sekedar, minta maaf kalau saya sampaikan mungkin salah, tinggal berapa jam saya. Jadi tidak ada rasa di dalam dirinya mendidik anak bahwa itu amanat orang tua, amanat Allah yang diletakkan di atas pundak guru. Ini kadang-kadang hal ini kurang disadari, bahwa guru adalah pendidik, guru itu harus menjadi teladan. Kemudian juga dengan media sosial, ya Allah, gara-gara berapa ratus rupiah atau ribu rupiah sudah orang tua dibunuh, orang tua dibully. Ya Allah, kenapa? Di mana ajaran akhlak ini kemana? Kemudian juga kesadaran orang tua lah ini. Minta maaf, sedikit-sedikit kalau ada salah dari anak, dicewer oleh gurunya langsung nanti dipersoalankan. Lah ini kan jadi nggak open lagi kadang-kadang guru, nanti takut di pengadilan kan. Lah ini ya mungkin guru tahulah tidak boleh untuk menyakiti yang sangat sensitif, itu nggak boleh. Itu beberapa hal ya yang menjadi catatan bagi kita bagaimana di dalam dunia pendidikan ini. Oleh karena itu ada hal yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana tiga komponen ini harus bersatu. Pemerintah dan pemangku kebijakan hendaklah betul-betul memperhatikan dunia pendidikan ini. Tapi ingat, jangan ada diskriminasi. Ini ada kadang-kadang diskriminasi. Ini negeri, ini swasta. Swasta enggak diopen, negeri diopen. Ini yang kadang-kadang, oh ini ada ini, ada ini. Kalau bukan alirannya, lantas enggak diopen. Janganlah seperti ini. Ya, kita hidup di tengah masyarakat harus bisa. Beda juga bisa, kemudian bersama-sama ayo. Kalau beda dalam arti kata yang sangat wajar, jangan menjadi perbedaan itu menjadi perselisihan, apalagi sampai diadu domba. Hal ini jangan sampai terjadi. Kemudian juga masyarakatnya, kemudian juga orang tuanya itu sendiri. Tiga hal ini yang tidak boleh termasuk di dalamnya adalah bagaimana sekarang ini swasta ini memperhatikan dengan pendidikan. Apa jalan keluarnya? Jalan keluarnya adalah konsep dakwah yang jelas, terprogram dan berkesinambungan dengan visi dan misi lembaga pendidikan yang digelutinya. Yang kedua adalah rekrutmen tenaga ahli di bidangnya. Yang ketiga menciptakan lingkungan yang asri.
Yang keempat adalah ini, boarding school, atau kita bilang daya, atau kita bilang pesantren. Ternyata memang boarding school itu sebetulnya adalah mendidik karakter anak. Sebab pendidikan karakter tidak mungkin di rumah yang hanya beberapa jam. Kadang-kadang bertemu dengan ayahnya, ibunya aja jarang. Jadi kalau di boarding school insya Allah aman, karena boarding school adalah di mana di dalamnya dididik pendidikan karakter yang terus menerus berlangsung sehingga menjadi karakternya, sehingga menjadi akhlak kalau kita bilang. Kemudian selanjutnya adalah ya ini, ya agar supaya badan dakwah ini harus ada di sekolah-sekolah ya, agar sekolah-sekolah ini mempunyai badan dakwah, sehingga dengan demikian nanti kita dapat melihat sejauh mana perkembangan anak-anak, akhlak anak bisa kita lihat. Barangkali ini saja pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.